Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Ustadz Yudi. Ya, silahkan bisa disimak di halaman 169 ya, tentang unsur intrinsik teks fiksi atau karya sastra. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu cerita, dongeng atau komponen yang terdapat di dalam suatu cerita atau dongeng. Nah, unsur intrinsik cerita dongeng antara lain ada tema, judul, plot atau alur jalan ceritanya. Itu yang ketiga. Yang berikutnya unsur intrinsik cerita atau dongeng 4 tokoh, perwatakan, latar, terus juga ada amanat, konflik, simpulan. Ya, jadi selanjutnya ada keteladanan tokoh, nilai moral positif. Jadi nanti bisa dicari ya. Unsur intrinsik adalah yang latar, tokoh, tema, amanat, perwatakan. Dari sini bisa nanti kalian amati dari contoh ceritanya. Nah, yang pertama yaitu tentang tema. Apa itu tema? Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita atau cerpen tersebut. Nah, yang kedua yaitu tentang tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah atau tokoh utama, yaitu tokoh yang memegang peran utama dalam cerita, biasanya sering muncul atau mendominasi cerita. Ada tokoh pendukung, yaitu tokoh yang berfungsi untuk membantu tokoh utama dalam cerita tersebut. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu ada perwatakan atau penokohan, wataknya. Nah, ada perwatakan protagonis atau memiliki watak yang baik. Itu kalau yang kedua yaitu antagonis, memiliki watak yang tidak baik atau biasanya jahat. Nah, yang ketiga yaitu tritagonis, memiliki watak arif dan bijaksana sebagai penengah dari protagonis dan antagonis, biasanya seperti itu. Itu adalah perwatakan atau penokohan. Nah, berikutnya yang keempat yaitu latar atau setting. Latar itu ada latar tempat atau di rumah, sekolah, halaman yang menyebutkan tempat, jalan, hutan dan seterusnya. Itu tempat. Ada yang kedua yaitu latar waktu. Waktu itu bisa pagi, siang, sore, malam, senja atau pagi hari ya, waktu, menyebutkan waktu. Nah, fajar itu bisa. Terus yang ketiga yaitu suasana. Ada suasana dalam hati, sedih, bahagia, muram, tenggang dan sebagainya. Nah, di situ suasana dalam ceritanya ya, tidak hanya satu tokoh. Suasana dalam ceritanya apa yang diceritakan, apa suasana? Oh, tegang, apa gimana ya. Nah, terus yang kelima yaitu amanat. Amanat itu adalah pesan moral, pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Amanat itu tersirat dalam cerita ya, biasanya. Contoh cerita ya. Sepulang sekolah, Fauzan cepat melepaskan sepatunya dan menaruh di rak sepatu yang ada di luar rumahnya. Lalu tasnya ia letakkan di meja belajarnya. Dahulu sewaktu masih di panti asuhan, Fauzan tidak pernah melakukannya. Ia selalu ceroboh meletakkan tas di tempat tidur Kak Alifuddin. Ia juga meletakkan sepatu di bawah tempat tidurnya Kak Alifuddin, selalu menasihati, tetapi Fauzan mengabaikannya. Tapi sekarang Fauzan harus belajar rajin. Apabila Fauzan melihat bapak juga rajin, setiap pulang dari kantor bapak menaruh tas dan sepatunya di tempat masing-masing. Bapak orang yang disiplin. Fauzan ingin meniru bapak menjadi orang yang disiplin. Tokohnya siapa dari sini? Oh, tokohnya si Fauzan. Yang diceritakan adalah Fauzannya ya.
Ya, dari awal sampai akhir juga Fauzan. Watak tokoh utamanya apa? Dijelaskan di situ, yaitu ceroboh. Ya. Dulunya ya, ia selalu ceroboh meletakkan tas di tempat tidurnya. Latar tempatnya di mana? Di rumah Fauzan, ya, di rumahnya. Menaruh di rak sepatu ada di luar rumahnya. Di rumahnya ya. Sambil dibaca pelan-pelan ya. Nanti bisa meresapi sendiri. Oh, ternyata tokoh utamanya ini, watak tokohnya ini. Nah, sekarang latar waktu itu menceritakan tentang meletakkan sepatu dengan rapi, berarti sepulang sekolah. Latar suasananya apa? Mengagumkan. Kenapa mengagumkan? Ya, si Fauzan yang terbiasanya tidak rajin menjadi rajin, kita kagum. Bisa seperti itu. Ya. Yang awalnya ceroboh, tetapi dia mau belajar dari bapaknya, bapak angkatnya. Ya, dulu di panti dia sangat ceroboh. Nah, sekarang dia mencoba untuk belajar seperti bapaknya. Amanatnya apa? Kita harus mengubah kebiasaan buruk, ya, ceroboh menjadi rajin tadi dari pelajarannya si Fauzan. Ya, Fauzan bisa merubah dirinya yang awalnya ceroboh menjadi rajin, mencontoh dari orang tuanya atau bapaknya. Temanya apa? Seorang anak yang ingin mengikuti jejak orang tuanya untuk disiplin. Nah, sekian dari Ustadz. Selanjutnya nanti kalian bisa kerjakan di Google Form. Setelah mengerjakan, kalian baca dulu ya di halaman 169 tadi. Nanti ada sedikit latihan dikerjakan di Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.